Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kali ini Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Bahkan, kebijakan sama juga terancam diterapkan di perguruan-perguruan tinggi AS lainnya. Lantas, apa alasannya Trump melarang Harvard untuk menerima mahasiswa asing? Keputusan itu diumumkan di Washington DC oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, pada Kamis 22 Mei 2025 sore waktu setempat atau Jumat 23 Mei 2025 pagi waktu Indonesia. Noem menuding Harvard mendukung tindak kekerasan, sikap antisemit, dan bekerjasama dengan Partai Komunis Cina. Ia juga meminta Harvard untuk membatalkan program penerimaan mahasiswa asing dan pertukaran pelajar tahun ajaran 2025 hingga 2026. Noem menuturkan, semua perguruan tinggi wajib menyadari akibat yang mereka terima jika menyokong gagasan anti-Amerikanisme dan antisemit. Amerikanisme yang dimaksud Noem menurut para pengamat adalah kebijakan pemerintah sekarang untuk mengutamakan kepentingan dalam negeri AS di atas segalanya. Sementara Harvard menolak memberi data pribadi para mahasiswa asing kepada pemerintah ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri melakukan pemeriksaan. Semua kampus di AS diperiksa atas tuduhan antisemit dan mendukung terorisme karena menggelar unjuk rasa pro-Palestina. Noem meminta semua catatan, video, dan foto unjuk rasa mahasiswa selama 5 tahun terakhir. Dalam keterangan tertulis, Harvard menyatakan tindakan pemerintah tidak sesuai hukum. Mereka berniat menggugat balik di pengadilan. Adapun Harvard memiliki 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025 atau 27% dari total mahasiswa. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi awal dari penyebab pencabutan izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing ini? Sedikit menengok ke belakang, pemerintah AS menekan Harvard sejak Desember 2023. Ketika itu, ribuan mahasiswa di AS berunjuk rasa pasca serangan Badai Aqsa 7 Oktober 2023. Hamas dari jalur Gaza Palestina menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang. Mereka juga menculik 251 orang. Pemerintah AS menuduh kampus-kampus berbuat antisemit. Di sisi lain, pihak kampus mengatakan unjuk rasa pro-Palestina tidak serta-merta berarti antisemit. Bahkan banyak mahasiswa dan organisasi Yahudi pro-perdamaian ikut memprotes militer Israel. Tekanan terhadap kampus semakin kuat setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden pada Januari 2025. Selain menyerang gagasan pro-Palestina, Trump juga anti kepada nilai-nilai keragaman dan pemahaman progresif. Trump kemudian menghentikan aliran dana ke berbagai perguruan tinggi. 8 kampus elit yang dikenal dengan istilah Ivy League kehilangan dana mulai dari ratusan juta hingga miliaran dolar AS. Secara total ada 60 universitas yang dipotong pendanaannya. Perbuatan pemerintah terhadap Harvard dengan mencabut izin penerimaan mahasiswa asing dinilai sebagai contoh ancaman kepada kampus-kampus lain. Kebijakan ini pun menjadi ancaman bagi mahasiswa asing tak terkecuali asal Indonesia. Sebenarnya, ada berapa banyak mahasiswa asing di Amerika Serikat? Menurut survei Departemen Pendidikan AS dan Institut Pendidikan Internasional tahun 2024, di AS ada 1,1 juta mahasiswa asing. Menerima mahasiswa asing merupakan salah satu penanda mutu kampus dan kemampuan bersaing secara internasional. Melansir laporan yang dirilis Institute of International Education Indonesia, mengirimkan 8.348 pelajar ke Amerika Serikat pada 2023 hingga 2024. Ini membuat Indonesia menjadi negara kedua yang mengirimkan pelajar terbanyak dari Asia Tenggara dan peringkat ke-23 di seluruh dunia. India dan China tetap menjadi negara pengirim pelajar terbanyak ke Amerika Serikat dengan masing-masing 331.602 orang dan 277.398 pelajar per tahun. Banyak pihak menilai kebijakan yang diambil Trump untuk melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing merupakan langkah mundur dan mengekang kebebasan akademik. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?